di puncak Bogor tuh ada setannya. Begini nih ceritanya. Pada waktu tahun 2010 mau ke tahun 11 nah gitu kan. Nah, kami berempat nih dari Jakarta mau ke puncak pakai motor. Nah, kira-kira jam 11-an malam nih, pas tahun baru. Nah, kita kan kerja sablon. Nah, sablonnya itu lagi libur. Nah, kita jalan-jalan lah. Itu yang paling pertama kali itu ke puncak, nanya-nanya jalan gitu. Udah sampai di puncaknya nih, sekitar jam 11-an kan. Nah, ada orang nih, villa gitu kan. Nah, kita ya tanyalah, ada villa nggak? Dia tawarin villanya. Oke lah, kita masuk kan. Masuk rumahnya nih. Di rumah villanya, sekali masuk pintu di sebelah kiri nih. Sekali masuk pintu, di sebelah kirinya ada kamar, terus kamar mandi, terus kamar lagi kan. Nah, kalau di sekali masuk pintu, di sini ruangan tamu, atau di sini blok, nggak tahu lah ini blok apa lah kan. Terus maju lagi, di sini ruang tamu juga. Jadi pas di depan kamar nih ruang tamu, jadi dua kamar tidur, itu depannya ruang tamu. Apa, maju lagi itu ada pintu. Pintu belakang, maksudnya kayak gitu kan. Pintu belakang, kalau pintu belakang sekali dibuka ada ruang santai gitu. Nah gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti itulah rumah villanya yang di puncak tuh. Nah, puncak Bogor namanya. Nah, kami ngumpul nih di berempat lah ngumpul kan. Ada TV, ada teko yang tuang air kan. Nah, tuang air tuh teko. Nah, kami nonton TV lah, nonton sekitar jam 1-an. Nah, si Ali nih, si Ali kan udah ngantuk. Nah, dia mau tidur, ya udah kita ambil kamar yang kedua. Ini kamar nih kan, satu kamar nih, anggapnya satu kamar itu muatnya cuma 2 orang. Jadi satu kamar si Asep sama si Aleng. Nah, kalau gua sama si Ali. Nah itu jam 1-an. Nah, si Ali mau tidur, ya udah dia tidur kan. Nah, setelah 10 menit kemudian gua baru masuk, gua tidur sama si Ali. Kalau si Asep sama si Aleng yang kamar yang depan. Nah, udah itu gua masuk kamarnya, nggak mau tidur kan. Nah, jadi kami tidur berdua nih, gua sama si Ali. Nah, tidurnya terus kita setengah jam lah gitu, tapi nggak bisa tidur di kamarnya. Kayak asing kan, kalau tempat asing gimana gitu kan, kalau kita tidurnya gitu ya nggak bisa tidur. Kira-kira jam 2-an lah, kira-kira jam 2-an. Nah, mulai nih hantunya mulai beraksi jam 2-an nih. Nah, ada suara, tapi gua kirain masih teman gua. Nah, kan soalnya gua tahu kan mereka masih ngumpul di depan kamar kan. Nah, ada bunyi keran air buka, terus dia matiin lagi, dia buka matiin lagi, kayak main air gitu. Terus ada orang kayak siram di WC nya pas di samping kamar gua nih. Nah, pas di samping, gua kirain teman gua, ya bodo amat kan gitu kan. Nah udah terus ada bunyi tuang air. Nah, ya bunyi airnya kayak gitu kan, tuang di gelas. Nah, kayak gitu lah bosku kan. Terus ada bunyi itu lagi di kamar gua kan, ada jendela. Nah, jendela tuh ada kacanya. Nah, dia kayak korek-korek gitu. Soalnya si Asep tuh sukanya jahil. Gua kirain si Asep yang jahil, korek-korek tok gitu, kayak kucing yang cakar tuh. Nah, kayak gitu, nah gitu. Terus kayak ada ketok jendela. Gua teriakin, Sep, udah malam nih,
jangan ganggu, gue bilang kayak gitu kan. Gue kan masih pikir dia yang gangguin, soalnya dia orangnya suka jahil si Asep tuh, ya kan. Udah itu TV TV nyala sendiri ya tuh, kayak ada suara TV di ruang tamu pas depan kamar gua tuh. Ada ruang tamu, bunyi bunyi TV. Gua masih kirain si Asep sama si Aleng tuh, yang main di situ. Terus jam 3-an nih, gua masih ingat nih. Gua keluar nih mau pipis kan, mau pipis mau keluar, kok hilang ya itu mereka berdua. Mungkin sangkaku kan, sangka gua kan mereka udah di kamar kan gitu kan. Nah udah itu ya biarin lah kan, pokoknya udah sunyi senyap. Setelah gua keluar dari WC jam 3-an, gua ke kamar tidur, mau tidur nih kan, capek kan di perjalanan dari Jakarta ke Puncak Bogor kan. Setelah 10 menit kemudian, si Asep nih pulang nih, sama si Aleng. Pulang tuh ya udah berisik gitu, udah berisik ya. Gua dengar mereka udah pulang gitu kan, gua kirain kenapa gitu kan, kok berisik banget gitu kan. Ya udah gua keluar nih jam 3-an, gua keluar keluar dari kamar kamar tidur. Keluar kan, keluar gua set lu, dia beli barang nih, beli Indomie, beli snack lah gitu lah, kayak apa gitu pokoknya lah. Belinya di nggak tahu di warung mana lah, gua juga nggak tahu nih. Nah terus Set, lu belanja di mana? Gue bilang kayak gitu kan, gue kirain lu udah tidur. Gue kan tanya si Asep gitu kan, ya gue belanjanya di toko katanya. Oh gitu, emang tokonya jauh apa dekat? Jauh katanya. Hah, jauh? Emangnya lu keluar dari jam berapaan? Pas lu masuk kamar tidur ya mungkin kira-kira 10 menit lah kan. Nah, gua baru keluar tuh sama si Aleng, keluar itu katanya tuh. Nah, kaget gua nih, kaget. Terus tadi lu cairin gua kan, korek-korek jendela kan, sama itu pokoknya segala macam ya kan. Gua tanya kayak gitu, kapan gua jahit lu? Dia bilang kayak gitu si Asep. Nah kaget gua kan, berarti jangan-jangan nih setan nih dalam hati gua nih ngomong nih kayak gitu kan. Setelah itu gua bilang ke dia, tadi ada suara yang kerjain gua tuh, cakar-cakar jendela terus buka TV ke macam, emangnya bukan lu? Terus jawabnya bukan, gua udah kira-kira 2 jam. Nah berarti 2 jam ini waktu lo keluar gua dijailin dong sama si setan nih. Langsung merinding kita berempat kan, udah bangun semua. Nah, merinding tuh, nggak berani tidur sampai pagi, ngumpul gitu di ruang tamu. Keesokan harinya kan udah mau pulang nih kita nih, sekitar jam 8 lewat gitu lah kan. Nah ini nih kan kunci nih, kunci rumah nih. Nah, gua serahkan ke pemiliknya, pemilik rumah nih. Nah, pemilik rumahnya datang, nah, gua serahkan kuncinya. Terus gua tanya tuh sama si pemilik rumah nih, bang, emang ini rumah ada penunggunya? Jawabnya apa? Senyum. Berarti dia udah tahu ini tidak ada setannya. Kalau emang ada setan ya jangan disewain, bikin kami takut, nggak tidur. Nanti mau pulang ke Jakarta lagi gimana?
mungkin dari anda tuh bosku yang nonton video ini nih ada pengalaman yang sama, bolehlah tulis di kolom komentar.